Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, Romo Begawan akan menjelaskan tentang orang rajin ibadah tapi masuk neraka. Agar pemirsa lebih jelas bisa memahami ini, ikutilah sampai selesai. Begini kisahnya, bahwa orang rajin ibadah tapi masuk neraka. Beribadah dengan rajin merupakan salah satu cara untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah juga merupakan cara untuk mengumpulkan pahala agar bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, para sahabat, ternyata ada orang yang terlihat rajin ibadah tetapi malah masuk ke dalam neraka. Mengapa demikian? Ternyata ada dalam hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah suka mengerjakan sholat malam, suka mengerjakan puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Banan. Menjaga lisan agar selamat dunia dan akhirat. Lidah memang tidak bertulang. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan lidah kita. Bila tak pandai menjaga lidah, maka bisa jadi lidah akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Salah satu bentuk penjagaan kita terhadap lidah adalah dengan tidak membicarakan aib orang lain, alias menghibah atau bergosip. Ghibah merupakan kata-kata jahat yang dilontarkan kepada orang yang tidak hadir atau tidak ada pada saat pembicaraan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Dalam surahnya dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati
semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lisan yang terjaga rupanya bisa membuat kita selamat. Bila tak mampu menjaga lisan dengan baik, maka bersiaplah dengan siksa yang teramat pedih di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, yang artinya, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga lisan dengan baik, dengan cara diam, itu akan lebih baik daripada membicarakan orang lain dengan tidak benar. Karena lisan, seseorang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya. Sebaliknya, karena lisan pula, maka seseorang bisa mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan neraka. Sehingga kita dianjurkan untuk diam dari kata-kata yang buruk, baik itu ghibah, hinaan, caci maki, hingga fitnah. Diamlah dan jagalah lisan, karena dengan diam maka kita akan selamat. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau jika tidak mampu berbicara baik, maka diamlah. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, makna hadis tersebut adalah, jika engkau hendak berkata, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jika yang nampak adalah kebaikan, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Namun, jika yang nampak adalah keburukan atau bahkan engkau ragu-ragu, maka tahanlah dirimu dari mengucapkan perkataan tersebut. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk beribadah, tangan untuk beribadah, mata untuk beribadah, telinga untuk beribadah. Karena semuanya itu anggota badan yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita gunakan untuk beribadah. Jangan sampai karena kita melakukan ibadah, namun diiringi dengan perkataan-perkataan yang buruk, sehingga perkataan buruk itu seolah akan melunturkan nilai ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sekarang di bulan suci Ramadan, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun.
Hai orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah jalankan ibadah puasa dengan baik, maka janganlah diiringi dengan perbuatan-perbuatan kotor, terlebih perbuatan-perbuatan yang merugikan, yang menyakitkan orang lain. Karena itu ibadah kita akan luntur, bahkan tidak ada manfaatnya. Yang tadinya kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bukan ketakwaan, namun dosa yang kita dapatkan, sehingga pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga semua anggota tubuh kita, agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kurang dan lebihnya, Romo Begawan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.